Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai animalia. Kita sudah membahas mengenai dua kelompok besar dari Annelida, yaitu Polychaeta dan Oligoceta. Kita lanjutkan untuk kelompok ketiga atau kelompok terakhir dari Annelida, yaitu Hirudinea. Hirudinea punya nama yang sendiri gitu ya, di mana gak ada kata setanya. Nah, anggota dari Hirudinea itu dalam bahasa Indonesia yang kita sebut sebagai lintah dan pacet. Oke ya, jadi teman-teman bisa lihat bagian tubuhnya berwas-was seperti ini sebenarnya. Walaupun mungkin tidak terlalu kelihatan ya, karena cenderung dari si misalkan pacet gitu ya, itu tubuhnya berwarna gelap sampai hitam. Nah, pada dasarnya bagian tubuh dari si Hirudinea itu agak berbeda dengan kelompok lainnya karena dia dilengkapi dengan saker gitu ya. Nah, kita lagi-lagi ketemu nih sama istilah saker gitu ya. Nah, jadi saker atau tempat dia menghisap gitu ya untuk menempel pada inang. Nah, ada di bagian anterior dan posteriornya. Jadinya tadi saker ini berfungsi untuk menempel pada inang, plus si saker ini yang akan memungkinkan Hirudinea atau lintah atau pacet untuk bergerak gitu ya. Jadi ya gerakannya tinggal kalau dia bergerak, satu dilepas, maju kayak gini gitu ya, menggunakan si sakernya. Nah, pada dasarnya gitu ya, Hirudinea, kalau teman-teman pernah kena pacet atau lintah, biasanya nggak kerasa gitu ya kalau kita kena itu. Nah, jadinya si Hirudinea ketika dia mau merobek atau menusuk gitu ya jaringan kulit misalkan kita, maka dia akan mengeluarkan zat anestetik. Yang sebenarnya ini artinya adalah zat bius gitu ya. Sehingga kita nggak ngerasain apa-apa. Pas kita ngeliat bawah, udah ada yang nemplok gitu ya. Nah, itu si zat anestetiknya biar kita nggak sadar kalau kita kena. Nah, kemudian di sini juga Hirudinea akan mengeluarkan zat yang kita sebut sebagai hirudin. Gitu ya. Nah, hirudin ini adalah zat kimia yang mana dia bertindak sebagai apa? Dia akan bertindak sebagai antikoagulan. Artinya apa? Artinya dia mencegah gitu ya koagulasi darah. Nah, maka dengan demikian, si lintah atau pacet ketika dia ngisep darah, darahnya akan ngocor terus, gitu ya, lancar diminum. Nah, dengan demikian, gitu ya, si antikoagulan ini mencegah pembekuan darah. Oke ya, maka teman-teman, ketika kita kena pacet atau lintah, kalau kita tarik paksa atau dia udah kenyang, biasa dia lepas sendiri. Nah, biasanya darah kita tetap agak ngocor berapa lama gitu ya, nggak langsung ketutup karena ada si hirudin ini. Nah, jadi biasanya teman-teman kalau kena pacet atau lintah, cara mencegahnya gimana? Dari pengalaman saya, kalau misalkan saya mau masuk hutan, biasanya gitu ya, celana saya bagian kakinya gitu ya, itu dimasukkan ke kaos kaki gitu ya. Jadi ada barrier atau penghadang biar si lintah atau pacet ini nggak masuk. Kemudian sebelum sampai kaos kaki, biasanya di area kaki saya oleskan minyak kayu putih gitu ya. Jadi biasanya mereka kurang suka. Nah, bagaimana kalau kita kena gitu ya? Kalau kita kena sebenarnya sesederhana kita bisa cabut saja gitu ya. Tapi nggak usah panik juga gitu ya, karena dia nggak akan loncat-loncat gitu ya. Dan kalau untuk melepaskannya, kita bisa menggunakan berbagai cairan. Misalkan bisa cairan garam, bisa menggunakan minyak kayu putih, bisa juga menggunakan cairan atau air larutan tembakau dan sebagainya gitu ya, yang pada dasarnya lintah atau pacet ini nggak mungkin menghabiskan darah kita
sepenuhnya gitu ya. Jadi kita nggak akan mati, kecuali dalam kasus-kasus yang sangat jarang gitu ya, lintah atau pacet itu bisa membawa berbagai organisme patogen juga gitu. Jadi sekalian dia si patogen bisa masuk ke tubuh kita. Tapi itu dalam kasus yang jarang. Nah, pada dasarnya si lintah atau pacet ini disebut sebagai ektoparasit. Jadi dia akan merugikan inangnya, tetapi di bagian luar tubuh inangnya dengan cara ya tadi gitu ya, menghisap darah dari bagian permukaan tubuh luar. Nah, kalau nggak ada manusia atau hewan yang lewat, nah biasanya dia akan ada di area yang dekat dengan perairan atau yang lembab, kemudian akan kenain ke siput gitu ya, ditarik darah atau lendirnya, demikian juga dengan ikan gitu ya. Nah, untuk anggotanya itu siapa saja? Untuk anggotanya itu ada yang memakai wakil nama ini, berarti adalah kelompok Hirudo gitu ya. Nah, sebenarnya Hirudo ada banyak, tetapi yang biasa dikeluarkan itu adalah Hirudo medicinalis. Nah, kenapa dia disebut medicinalis? Kalau kata medicinalis berarti dia punya fungsi pengobatan gitu ya. Nah, lintah adalah salah satu obat gitu ya, atau cara penanggulangan suatu penyakit di pengobatan zaman dahulu kala. Nah, jadinya si Hirudo medicinalis ini sama konsepnya, kalau teman-teman pernah dengar gitu ya cerita, kalau kita lagi pusing atau sakit kepala, biasanya kita akan tusukkan jarum di bagian ujung jari gitu ya, agar darah itu mengalir dengan lancar gitu ya. Nah, sama konsepnya. Jadi, kalau orang dulu ada sakit gitu ya, biasanya akan diberikan lintah biar darah kotornya atau yang mengandung racun atau penyakit itu bisa diserap sama lintah itu. Dan pada dasarnya gitu ya, ini ada semacam efeknya juga gitu ya. Nah, selain itu, hirudin yang dikeluarkan oleh anggota hirudinea juga dapat kita sintesis gitu ya, sehingga kita dapat memanfaatkan ini untuk mencegah kasus pembekuan darah misalkan di operasi. Oke ya, jadi ada banyak manfaatnya. Selain ada Hirudo medicinalis yang biasa kita sebut sebagai lintah, berarti satunya adalah pacet ya. Berarti itu adalah si Hemadipsa. Nah, Hemadipsa ini adalah si pacet. Oke ya. Jadi kalau teman-teman ketemu ini, oh udah tahu itu adalah si Hirudinea. Kita sudah membahas mengenai ketiga filum dari Vermes atau cacing. Maka kita akan lanjutkan, sehabis cacing kita akan lanjutkan ke filum moluska. Nah, moluska dari kata molis, yang artinya adalah lunak. Nah, maka hewan dari moluska kita sebutnya adalah hewan bertubuh lunak. Pada dasarnya, karena dia bertubuh lunak, maka dia akan diberikan exoskeleton atau yang kita sebut sebagai cangkang gitu ya. Cangkang dari moluska itu bisa terbuat dari utamanya adalah zat kapur atau kalsium karbonat. Tetapi ingat bahwa yang namanya moluska tidak semuanya punya cangkang. Oke ya. Dan cangkangnya nggak semuanya ada di bagian luar gitu ya. Jadinya diingat ya bahwa ini ada kata umumnya gitu ya. Umumnya bercangkang. Dan cangkangnya ada yang eksternal, ada yang internal. Nah, untuk yang internal teman-teman bisa lihat dari contohnya, yaitu cumi-cumi atau sotong gitu ya. Teman-teman tahu pastinya nggak ada cangkang di bagian luarnya, tetapi nanti pada saat kita akan sampai di cephalopoda, kita akan mempelajari bahwa cangkangnya nanti berevolusi menjadi cangkang internal. Oke ya. Nah, untuk moluska adalah filum kedua terbanyak dari si animalia gitu ya. Yang pertama adalah arthropoda, khususnya diwakili oleh serangga atau insekta. Nah, yang terbanyak kedua keanekaragamannya adalah moluska. Tetapi untuk laju kepunahannya paling tinggi adalah si moluska. Kenapa?
Karena ini cukup sedikit dipelajari, perkembangannya agak terlambat gitu ya, dan kecil-kecil gitu ya, bahkan ada yang sampai dalam ukuran milimeter. Nah, untuk itu perlu dilakukan banyak sekali eksplorasi. Nah, dari sekian banyak bentuk yang beraneka ragam dari moluska, kita harus bisa mengidentifikasi kapan atau bagaimana caranya kita tahu bahwa organisme ini dimasukkan ke dalam filum moluska. Pada dasarnya, untuk memudahkan, kita cukup dengan, oh ya, dia ada cangkang. Bagaimana dengan yang tidak punya? Nah, maka kita harus mengenal bahwa moluska ini memiliki 3 bagian dasar. 3 bagian dasar itu adalah 1. Kaki atau foot. Kemudian 2 adalah massa viscera. Dan yang ketiga adalah mantel. Oke ya. Nah, kaki seperti yang teman-teman tahu pada dasarnya ini adalah otot yang digunakan untuk bergerak pada suatu permukaan. Oke. Kalau massa viscera, bahasa paling gampangnya atau yang paling sederhananya, ini yang kita sebut sebagai jeroan, gitu ya. Jadi, ini adalah sistem organ tubuh secara kolektif. Jadinya, ini bisa terdiri dari sistem pencernaan, gitu ya. Kemudian bisa terbuat dari tersusun atas sistem ekskresi, kemudian sistem reproduksi dan sebagainya. Pada dasarnya, gitu ya, ini adalah organ internal secara kolektif atau menyeluruh atau kita sebut jadi satu kelompok, itu yang kita sebut sebagai massa viscera. Oke ya. Nah, mantel itu adalah ciri khas bangetnya yang kita temukan di moluska. Jadinya, mantel ini akan menyelubungi si massa viscera. Kita gambarkan untuk bentuk dasarnya ya, kita coba ya. Nah, jadinya kalau kita gambar diagram sederhananya sekali, maka di sini adalah kaki, gitu ya. Bagian sini adalah kaki. Daratannya ya, kakinya berarti yang si ini ya. Nah, ini adalah kaki, otot yang bagian bawah untuk bergerak gitu ya. Kemudian kita lihat ini dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan adanya massa viscera atau si jeroan tadi gitu ya. Dan ada mantel. Tadi saya katakan mantel itu menyelubungi si massa viscera, berarti kurang lebih seperti ini. Nah, kadang gitu ya, mantel juga ditemukan dia melebihi pelingkupan dari massa viscera, maka dia akan menyisakan suatu rongga gitu ya. Nah, rongga atau cavity gitu ya, yang kita sebut sebagai rongga mantel. Nah, maka rongga mantel ini akan terisi biasanya ya, terisi air gitu ya. Dan kita akan taruh ini apa? Kita bisa taruh insang gitu ya, bisa taruh anus, bisa taruh si organ reproduksi gitu ya. Kita bisa letakkan di bagian sini kalau dia memang ada sisanya. Oke, hal selain mantel merupakan pelapis dari massa viscera, mantel ini yang memungkinkan moluska memiliki cangkang gitu ya. Jadi mantel ini dapat menyekresikan semacam spikula gitu ya, berupa kalsium karbonat. Nah, teman-teman ingat coba apa? Spikula sempat dibahas di film pertama ya kan? Spikula pada dasarnya adalah pecahan rangka. Jadi dari sini jika mantel ini mengeluarkan spikula kalsium karbonat, maka nanti secara kolektif akan bergabung membentuk apa? Akan bergabung membentuk cangkang gitu ya. Cangkang ini yang digunakan oleh si anggota moluska untuk berbagai fungsi, salah satunya adalah pertahanan gitu ya. Nah, mantel ini juga disebut pallium. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail gitu ya mengenai cairan yang dikeluarkan oleh si mantel yang kita sebut sebagai cairan ekstrapallial. Nanti ya hubungannya dengan pembuatan mutiara. Nah, jadinya ini adalah
3 bagian dasar dari si moluska, gitu ya. Ada kaki, ada massa viscera, dan ada mantel. Tetapi untuk 3 bagian dasar ini nantinya akan mengalami revisi atau modifikasi teori. Yaitu apa? Bahwa moluska yang modern pada dasarnya harus memiliki, yang pertama adalah mantel itu sendiri, makanya saya bilang itu ciri khas, atau pallium. Kemudian memiliki anus dan genital atau alat reproduksi. Dan yang kedua adalah sepasang saraf utama, gitu ya. Ini yang akan ditemukan pada si moluska, gitu ya. Jadi ini cara dasar untuk membedakan suatu organisme dia masuk moluska atau tidak. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai animalia. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!